Selamat siang, Pak. Selamat siang, Prof. Saudara calon Brigjen TNI Dr. Tiasen Buaton SLLM, siap untuk diwawancara? Siap, Prof. Baik. Kita mulai dari panelis pertama, Profesor Dr. Yuliandri SHMH. Silakan, Prof. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama, saya ingin sampaikan kepada Bapak Brigjen TNI Dr. Tiasen Buaton SLLM sebagai calon hakim Mahkamah Agung, hakim agung yang saudara mengusulkan untuk di hakim militer, betul ya? Siap, Prof. Di kamar militer maksudnya. Oke, baik. Sesuai dengan bidang yang nanti akan saya tanyakan, maka saya di awal dulu berkaitan dengan wawasan dan juga kemampuan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tentunya. Saya ingin saudara bisa menjelaskan tentang sistem hukum di Indonesia dikaitkan dengan sistem kekuasaan yang ada, yang tentu terkait dengan dari sistem itu bagaimana saudara memaknai tentang sistem peradilan yang bebas. Silakan. Terima kasih, Prof. Sistem hukum Indonesia kita menganut civil law, hanya hukum yang tertulis. Lalu di dalam sistem itu kita menggunakan hukum-hukum yang tertulis, hukum pidana, perdata, tata usaha negara, dan hukum-hukum lainnya. Kaitannya dengan sistem kekuasaan yang ada, ya kita tahu kekuasaan yang ada di Indonesia, kita menganut sekarang ini ya pemisahan kekuasaan, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan yudikatif. Dalam hal ini, setelah reformasi, kekuasaan yudikatif itu ya betul-betul sudah diberikan kemandirian, yaitu dengan diberikannya satu atap. Jadi yang sebelumnya itu berada di bawah, artinya di bawah kekuasaan eksekutif, khususnya bagian administrasi, keuangan, organisasi. Jadi dulu kekuasaan yudikatif kita yang berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung itu hanya teknis yuridisnya. Tetapi dengan adanya perubahan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang pertama itu nomor 4 tahun 2004, kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 8 nomor 48 tahun 2009, maka kekuasaan kehakiman itu menjadi kekuasaan yang mandiri. Jadi sepenuhnya sudah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Yaitu ada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung itu ada 4 peradilan: peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Sebagaimana saya katakan tadi, dengan adanya Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 ini, maka secara organisasi, administrasi, dan finansial semuanya sudah berada di bawah
kekuasaan kehakiman atau berada di bawah Mahkamah Agung. Kaitannya dengan kemandirian tadi, ya saya pikir setelah susunan organisasi, kemudian administrasi, termasuk teknis yuridis, maka kekuasaan kehakiman itu ya sudah betul-betul mandiri. Jadi tinggal bagaimana implementasinya, bagaimana para hakim itu harus menempatkan dirinya sebagai hakim yang mandiri. Jadi sekarang ini secara aturan tidak ada intervensi lagi dari kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Demikian, Prof. Terima kasih. Saya beri catatan nanti juga bagaimana secara administratif untuk lingkungan peradilan kita. Tapi ini saya jawab dulu ya, bagi perkembangan saya jawab. Baik, yang kedua, dalam rekrutmen Hakim Agung yang sekarang sudah ikuti atau Bapak Dr. Tjersen Buat. Maaf, okay. Kurang. Ya. Baik. Pertanyaan kedua, ya, pertanyaan kedua saja, langsung saja kedua. Dalam rekrutmen Hakim Agung, kalau kita lihat sesuai dengan ketentuan, kan ada terlibat 3 lembaga. Pertama, Komisi Yudisial yang menyeleksi pencalonan, kemudian DPR yang memilih, dan kemudian terakhir Presiden yang menetapkan dengan keputusan Presiden. Saya ingin tanya ke saudara, apakah dengan mekanisme rekrutmen Hakim Agung ini yang diatur dalam konstitusi dan juga itu diimplementasikan kemudian di dalam undang-undangnya, apakah itu tidak memberikan makna bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu belum mandiri? Saya ingin pandangan saudara. Silakan. Saya pikir tidak demikian, Prof. Karena itu kan hanya mekanisme dalam penentuan, karena tidak ada, artinya itu kan kelembagaan. Jadi Komisi Yudisial secara kelembagaan mereka lah yang merekrut, dan kemudian setelah dipilih yang terbaik diserahkan kepada DPR, dan DPR nanti akan menentukan selaku badan politik, kemudian diserahkan kepada Presiden untuk diangkat. Jadi sebenarnya secara kelembagaan saya pikir tidak ada intervensi dan tidak mengurangi kemandirian dari para hakim itu sendiri. Namun demikian mungkin ya, tapi ini kan saya selaku akademisi itu selalu membandingkan dengan misalnya di Amerika. Jadi di Amerika misalnya ada tim scrutiny, artinya tim seleksi lah yang dibuat, tetapi di situ DPR sudah ikut terlibat untuk mengamati apakah tim seleksi ini melakukan tugasnya dengan benar, sehingga ketika diserahkan ke sana, ketika di DPR misalnya, mereka tidak perlu lagi untuk melakukan semacam seleksi lagi, hanya untuk setuju dan tidak setuju saja. Jadi tidak perlu ada misalnya fit and proper test yang seperti dilakukan di sini. Itu hanya sebenarnya setuju atau tidak setuju berdasarkan misalnya hasil dari, ya bisa saja misalnya ketika seleksi itu ternyata seharusnya ada calon yang lebih baik misalnya. Ini ada catatan misalnya. Nah, di situ mereka bisa hanya setuju atau tidak. Nah, tapi saya pikir ini juga sudah cukup baik lah dalam rangka mendapatkan calon hakim baik, hakim yang ya berkualitas. Oke, catatan ya, berarti sudah cukup baik lah, atau sudah cukup lah gitu ya. Oke, baik. Yang ketiga, mudah-mudahan masih ada waktu. Saya ingin dalam penyelenggaraan atau dalam pengaturan tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia itu, sebagaimana juga semua calon pasti tahu dengan hafal sekali ya, bahwa kalau boleh kita katakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman itu
kalau boleh kita katakan merujuk pada konstitusi, khususnya pasal 24, dan semua kita tahu kan membandingkan lingkungan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, saya ingin komentar saudara, salah satu syarat yang membedakan antara Mahkamah Agung atau calon hakim agung dengan hakim konstitusi misalnya, itu ada frase atau kata yang memberikan tegasan tentang negarawan. Ya, nah, saya ingin tanya saudara, mengapa di Undang-Undang Mahkamah Agung yang mengatur tentang syarat hakim agung tidak mengatur tentang negarawan? Mengapa di Mahkamah Konstitusi diatur? Padahal secara konstitusi mereka mempunyai kewenangan dalam konteks sistem peradilan. Silakan. Baik, Prof. Ini pendapat kalau menurut saya. Jadi sebenarnya ya kalau menurut saya para hakim agung ini adalah negarawan. Ya kan, hanya saja mungkin ya kalau menurut saya dalam rangka revisi misalnya undang-undang tentang Mahkamah Agung perlu penekanan seperti itu. Jadi ya apalagi kan Mahkamah Agung itu ya lembaga tertinggi di yudikatif, ya sama dengan ya para ya presiden negarawan, dan untuk menilai kenegarawanan itu ya termasuk juga misalnya komisioner KY ini adalah negarawan. Jadi pimpinan-pimpinan tertinggi itu adalah negarawan. Itu menurut saya ya mungkin ya perlu direvisi tentang pernyataan itu kan untuk mengangkat marwah dari para hakim Mahkamah Agung itu, dan betul-betul mereka yang agung. Kalau Mahkamah Konstitusi kan tidak ada Mahkamah Konstitusi yang agung kan itu, ini malah Mahkamah Agung. Jadi kalau menurut saya tinggal bagaimana dalam rangka revisi, ya saya pribadi ya menyarankan supaya ada penyebutan kata-kata ya bahwa hakim agung adalah merupakan negarawan. Demikian, Prof. Baik, masih ada waktu Pak Ketua? Ya, terakhir saja mungkin. Izin satu lagi pertanyaan, saya akan tulis saudara yang saya baca. Ya, apakah betul kalau secara teori perihal penafsiran itu kemudian sudah menambahkan satu tentang hermeneutik misalnya? Saya ingin komentar ringkas saja. Ya. Kurang jelas, Prof. Ada. Oke. Ini berkaitan dengan soal karya tulis saudara ini, yang itu kan bicara tentang metode penafsiran di dalam memutus perkara. Ya, betul? Oke. Kemudian saya ingin tanya, apakah penafsiran itu merupakan keharusan oleh hakim menggunakan ketika dia memutus suatu perkara, termasuk juga pilihan-pilihan penafsiran mana yang dia pakai ketika dia akan memutus perkara, termasuk juga usul saudara yang berkaitan dengan soal metode penafsiran baru yang digunakan di dalam memutus perkara. Silakan. 1 menit. Penafsiran penafsiran terhadap peraturan-peraturan itu apabila misalnya ada kasus yang misalnya belum begitu jelas aturannya, sehingga hakim itu harus mencari aturan, karena tidak boleh hakim misalnya menolak untuk memutus, sehingga dia harus mencari, berusaha menemukan, menggali ya hukum itu sendiri, termasuk juga hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Jadi memang dibutuhkan kemampuan dari para hakim untuk melakukan penafsiran dalam rangka ya mencari keadilan itu. Demikian, Prof. Ya, terima kasih Saudara Thiersen Buton, dan saya kembalikan Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Kita lanjutkan dengan Prof. Ambilan Rifai, SHLM PhD. Silakan, Prof. Terima kasih, Ketua. Dr. Thiersen Buton, ya. Ya, oke. Saya biar mudah panggil Dr. Thiersen aja ya.
S1-nya di mana dan bidangnya apa, Pak Dr. Tjarsen? Saya S1 dari Gajah Mada. Dulu kan tidak ada sebenarnya penjurusan. Kita penjurusan itu hanya skripsi. Sehingga dulu saya sebenarnya mencoba mengambil hukum internasional. Tetapi saya di Gajah Mada itu untuk hukum internasional itu sangat sulit. Tetapi saya berusaha untuk mendapatkan itu, tetapi ternyata saya selama 1 tahun itu pra-proposal. Ya, oke, cukup. Saya pindah ke pidana. Baik, baik. Jadi saya di sebelah sini, Pak. Mungkin nanti sebelah kiri sini. Nah, memang agak jauh ini, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya, justru itu saya kasih tahu. Wah, bagus nih ya, internasional, kemudian S2-nya juga di Amerika ya? Di Inggris, Prof. Inggris, ya. Baik ya, kalau gitu supaya Anda mudah menjawab, mungkin ya saya lihat aspek internasional aja ya. Saya coba fokus, karena Anda juga Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer ya. Saya mencoba fokus kepada hukum humaniter aja ya, hukum humaniter. Saya tertarik kita coba sharing ya, karena bidang saya dengan Prof. Yuliandri ini kenegaraan, itu menyangkut ketatanegaraan, ideologi ya kan, hukum internasional, juga current issues ya. Hari pertama Prof. Imanto itu banyak bertanya hukum internasional. Nah, mungkin Dr. Tjarsen bisa menjelaskan apa perbedaan hukum humaniter dengan hukum militer? Silakan. Siap, Prof. Yang pertama, hukum humaniter itu sebenarnya itu dulunya hukum perang. Jadi law of crime, ya hukum perang. Tetapi kemudian karena ada kata-kata perangnya, orang cenderung bahwa dalam perang itu seolah dianggap itu hanya ya tindakan-tindakan kekerasan. Padahal sebenarnya yang diatur dalam hukum humaniter adalah bagaimana agar perang itu dilakukan secara humanis. Artinya kalau di militer saya mengajarkan misalnya bagaimana membunuh secara benar. Itu yang diajarkan di dalam hukum humaniter, sehingga tahun 70-an berubah menjadi humanitarian law untuk ya sedikit memperhalus bukan kejahatan, bukan pertempurannya yang diutamakan di sana, tetapi bagaimana memberikan perlindungan terhadap korban-korban perang, ya perlindungan terhadap penduduk sipil, perlindungan terhadap tawanan perang, itu yang diatur di dalam hukum humaniter. Kemudian sedangkan hukum militer, ya sebenarnya hukum humaniter itu ya juga menjadi bagian dari hukum militer. Ya di dalam KUHP misalnya itu juga diatur bagaimana tindakan-tindakan militer atau kejahatan-kejahatan yang dilarang di dalam KUHPM. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa hukum humaniter itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum militer. Makanya di dalam militer kebetulan saya dulu ada diseminator dari ICRC, Palang Merah Internasional, dan sampai sekarang juga mereka masih menggunakan saya untuk memberikan diseminasi kepada prajurit. Maka ya hukum humaniter itu merupakan hukum yang ya harus diketahui oleh prajurit. Jadi sekarang ini hukum humaniter itu merupakan hukum yang wajib
dipelajari oleh setiap prajurit. Dan ya di militer, ya di setiap jenjang pendidikan, tamtama, pendidikan bintara, pendidikan perwira, dan di setiap pendidikan kejuruan itu ada tahapan-tahapan pendidikan atau pengajaran hukum humaniter. Selain itu, sebelum misalnya berangkat ke daerah operasi, itu prajurit kita itu kita berikan pembekalan hukum humaniter. Dan biasanya kita selalu kerjasama dengan ICRC atau Palang Merah Internasional. Saya pikir ya, jadi memang kalau di Indonesia itu Untas Trisakti ya yang konsisten dengan hukum humaniter ya. Kemudian referensi lama ya, saya ini mahasiswa lama soalnya S1 dulu, tapi masih banyak ingat juga buku FJ Iswara, Mukhtar Kusumatmaja misalnya, kan banyak mengurai tentang aspek-aspek umum humaniter juga ya. Kalau begitu mungkin bisa dijelaskan kepada kami, jadi mengapa atau apa alasannya ya sehingga ada hukum humaniter itu? Tadi sudah diuraikan sebenarnya ada beberapa aspek ya. Aspek kepentingan militer sendiri tadi yang Pak Tiarsen kemukakan ya. Mungkin ada aspek lain selain aspek militer di situ. Tadi kata Bapak tadi ya, sebenarnya dalam hukum militer humanitarian law itu asas kepentingan militer ini salah satunya adalah bahwa pihak yang berperang itu ya menaklukkan musuh itu intinya itu bukan tidak ada aturannya ya, bukan tidak terbatas gitu ya. Nah, itu dari aspek militernya. Mungkin ada aspek lain yang bisa Pak Tiarsen kemukakan. terima kasih Prof. Jadi kalau kita kembali kepada prinsip-prinsip hukum humaniter, di sana ada pertama prinsip kepentingan militer, artinya dalam rangka mendapatkan kepentingan militer itu di dalam perang itu bisa diserang misalnya. Jadi harus ada aspek militernya. Tetapi kemudian itu akan memperhatikan juga prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan. Ya dalam rangka melakukan serangan itu ya harus diperhatikan ya dari sisi kemanusiaannya. Karena ada pepatah yang mengatakan berperang itu bukan membunuh sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana agar pertempuran itu dilakukan secara cepat tanpa mengorbankan korban yang besar. Selanjutnya, prinsip yang lain adalah prinsip proporsionalitas. Jadi selalu saya memberikan prinsip proporsionalitas, misalnya kalau ada 10 orang musuh di depan, di situ ada penduduk sipil misalnya 7 orang, kemudian kombatannya ada 3 orang. Kalau kita serang itu dan kita bunuh semua, itu berarti tidak proporsional dan tidak profesional. Karena sebenarnya kita hanya targetnya 3. Tetapi kalau misalnya dari penduduk sipil ada 1 misalnya yang terbunuh, atau katakanlah dari 10 itu ada 7 tadi, ada 2 misalnya, itu masih dianggap proporsional. Tetapi kalau kebalikannya itu menjadi tidak proporsional. Lalu prinsip yang berikutnya adalah prinsip pembatasan. Artinya ya dibatasi secara alat dan cara. Cara itu bukan semuanya boleh. Ya ada istilah perfidi, ada resus of war. Perfidi itu tindakan curang. Misalnya kalau kita artinya intelijen menggunakan pakaian sipil ketika dalam perang, maka itu dianggap perfidi. Tetapi kalau dia menggunakan pakaian militer, dia berhasil menyusup, ya dia bisa melakukan itu. Tetapi kalau misalnya dia pergi ke daerah operasi, daerah musuh, dia ya karena waktu agak terbatas ya. Jadi satu hal lagi yang penting itu di dalam aspek hukum humaniter itu ada rule of engagement sebetulnya. Jadi sudah benar tadi prajurit-prajurit kita ya kata Bapak tadi dibekalin Pak ya,
Buku petunjuk itu menurut saya itu suatu kebijakan yang baik gitu ya. Kita tidak pernah menyangka ya, sekarang saja sedang berlangsung latihan perang ya, dengan melibatkan tentara paling enggak kedua negara 7.000-an itu di Batu Raja, Sumatera Selatan ya. Itu kan kelihatan ada aspek internasional ya, yang mungkin juga ada diskusi-diskusi. Ya, maka diperlukan prajurit kita paham itu. Satu hal lagi Pak. Waktunya konsep Mungkin bisa saya tanggapi Pak. Jadi rules of engagement di Mabes TNI kebetulan saya yang menyusun. Ya. Itulah saya senangnya Pak. Saya bertanya pada orang yang tepat Pak. Kadang-kadang itu kita cari pertanyaan-pertanyaan yang senang Pak kalau bisa dijawab ya. Itu bukannya penguji ini senang kalau nggak bisa dijawab ya. Yang terakhir saja, yang saya belajar lama tapi saya masih teringat. Konsep belligerence Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Konsep penting itu dalam hukum humaniter. Belligerence. Ringkas saja. Belligerent itu adalah angkatan bersenjata suatu negara. Dan ya artinya bahwa belligerent itu adalah angkatan bersenjata suatu negara. Namun demikian misalnya siapa yang dianggap sebagai belligerent itu termasuk juga misalnya ya para tentara atau orang sipil yang dipersenjatai tetapi itu dimasukkan ke dalam suatu angkatan bersenjata. Baik ya, waktu saya habis ya. Jadi mungkin ada yang perlu di dalam yang satu mungkin kelupaan itu belligerence itu kan ada syarat-syaratnya ya. Itu belum tentara suatu negara ya. Pemberontak itu, tapi ada syarat-syaratnya untuk disebut belligerence ya. Baik, saya pikir terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya, saya anggap cukup ya. Saya kembalikan kepada Ketua, silakan. Terima kasih, Prof. Kita lanjutkan dengan Dr. Andes M. Taufik HZ MSI. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Selamat Pak Tiersen, sudah sampai tahap akhir seleksi calon hakim agung di Komisi Yudisial. Dari seratusan peserta, Bapak termasuk 24 orang yang lolos ke tahap ini. Ini merupakan sebuah prestasi juga Pak. Bapak ada berapa kali ikut seleksi Pak? Ini yang ke-6 selalu sampai di wawancara. Jadi Bapak gagal selalu diwawancara? Siap Pak. Sampai 6 kali Bapak mengikuti seleksi ini. Pertanyaan saya simpel aja Pak. Apa kira-kira yang melatar belakangi Bapak dan menjadi motivasi Bapak sampai Bapak mau berulang-ulang kali untuk ikut seleksi ini Pak? Silakan Pak. Sebenarnya jawabannya agak panjang Pak. Jadi saya teringat kembali ketika mahasiswa, cita-cita saya yang paling tinggi ketika mahasiswa Fakultas Hukum adalah menjadi hakim. Ya tentunya itu nanti kan akan menjadi hakim agung. Kemudian ternyata ketika selesai kuliah tidak ada penerimaan pada tahun 90 untuk hakim, sehingga saya mendaftar ke militer. Teringat pada saya ketika seleksi militer itu ditanya wawancara, apa cita-citamu yang paling tinggi di militer? Saat itu sangat spontan saya katakan menjadi hakim agung. Saya teringat itu, apalagi menjadi menteri kehakiman, kemudian jaksa agung, karena pada waktu itu memang ya pimpinan-pimpinan itu masih didominasi oleh militer. Tapi kemudian ya kamu kan jadi tentara katanya kan, itu cita-citamu jadi apa? Namanya kita masih imut-imut begitu, ya saya bilang jadi pangap dan kasat, ya bagus katanya. Kemudian berjalan waktu, itu cita-cita itu tidak pernah luntur. Ya
saya sebenarnya kepingin masuk ke peradilan militer, tetapi ya saya sudah didoktrin jangan pernah minta-minta jabatan. Ya itu saya ikuti. Jangan pernah minta jabatan ya. Padahal keinginan kecil saya, hati kecil saya, ya saya sangat kepingin menjadi hakim. Memang di dalam pelaksanaannya saya waktu itu sebagai penasihat hukum di Kodam dan berkaitan dengan peradilan militer karena saya ada beberapa yang saya bela dan saya ketika membela itu ya saya sebenarnya tidak cocok jadi pembela. Saya pikir saya sebenarnya harus jadi hakim walaupun sebenarnya ada dua kasus yang sampai di Mahkamah Agung itu bebas. Itu ada dua karena ada tuduhan penyerobotan padahal itu kasus perdata. Saya ingat Hakim Arbioto yang karena seharusnya itu kasus kepemilikan bukan kasus penyerobotan. Yang kedua masalah aborsi. Saya baca di jurisprudensi bahwa untuk membuktikan suatu aborsi harus dibuktikan dulu secara medis apakah janin itu dalam keadaan hidup atau tidak. Jadi harus dibuktikan secara medis. Waktu itu pembuktian auditor itu hanya kesaksian dari dukun. Dukun mengatakan ini janinnya 2 minggu lalu kemudian diurut. Lalu dianggap itu pengguguran kandungan dan yang melaporkan adalah si perempuan itu. Perempuan yang nyatanya katanya digugurkan kandungan. Padahal si tentaranya ya sama sekali tidak. Dia hanya mengikuti keinginannya si perempuan. Kemudian cita-cita itu ya bergulir tadi. Mengapa sampai ke Mahkamah Agung? Artinya jadi hak agung karena ya saya lihat ya mungkin ya saya ya bisa memberikan kontribusi dalam penegakan hukum ini. Makanya saya selalu menjaga integritas saya, ya meningkatkan kemampuan saya, termasuk ya dulu persyaratannya harus doktor yang dari non karier. Saya usahakan jadi doktor dan saya coba mulai melamar mulai tahun 2013 berturut-turut ya sampai saat ini. Jadi motivasi itu ya sampai sekarang tidak pernah hilang dan niat itu tidak pernah luntur. Itu sementara Pak. Oke. Berarti memang udah cita-cita lama Pak ya? Siap. Untuk mencapai cita-cita itu apa kira-kira visi misi Bapak? Terima kasih Prof. Visinya tentunya saya tidak bisa keluar dari visi Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Bagaimana itu supaya agung? Karena ya tentunya kita paling-paling misinya, dan misinya juga misi saya harus juga mengacu pada misi dari Mahkamah Agung ini. Yang pertama misalnya menjaga kemandirian badan peradilan. Dalam hal ini saya tarik kepada diri saya nanti kalau seandainya terpilih menjadi hakim agung, saya akan betul-betul ya menjaga kemandirian saya. Ya tidak boleh diintervensi, ya kan. Kemudian saya ya misi yang kedua, bagaimana memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat. Nah, ini juga saya harus betul-betul dalam pertimbangan saya nanti harus memperhatikan bagaimana nilai atau rasa keadilan itu masuk ke dalam pertimbangan. Yang ketiga, meningkatkan keahlian kepemimpinan. Nah, itu juga sebenarnya ya itu berdasarkan pengalaman ya saya kan berusaha
selaku seorang pimpinan. Dan itu kalau menurut saya pimpinan itu harus menjadi contoh. Kalau di sini kan role model. Jadi harus menjadi apa? Ya menjadi contoh. Dan di setiap tempat itu selalu saya tunjukkan bahwa memang saya selalu menunjukkan contoh. Jadi ya ketika saya operasi di Sudan, saya ingat betul itu, saya selaku pimpinan military observer di Sudan selama 1 tahun, mereka sangat apa? Karena ya istilahnya respect, karena saya memberikan contoh kedisiplinan waktu, kebersihan kantor, kebersihan ini, saya langsung ikut dan mereka mengatakan, wah ini pimpinan sebelumnya tidak pernah seperti ini, tetapi akhirnya mereka mencontoh dan mereka akhirnya duluan datang ke kantor, ya berlomba. Jadi kalau mau saya, kepemimpinan itu, ya kita harus menjadi contoh. Dan yang ketiga, bagaimana meningkatkan transparansi dari badan peradilan, itu juga saya kan berusaha untuk menunjukkan transparansi dalam putusan, pembuat putusan, ya nanti, tapi kan itu banyak dipengaruhi oleh sistem yang ada di Mahkamah Agung. Waktunya. Yang terakhir, kita kan sering mendengar atau mengenal istilah judicial independence, kemandirian lembaga peradilan, yang terdiri dari kemandirian institusional, kemandirian fungsional, dan kemandirian personal. Kira-kira apa maksudnya, Pak? Kemandirian institusional adalah kemandirian dari badan peradilan itu sendiri selaku lembaga. Jadi badan peradilan itu harus betul-betul mandiri terhadap lembaga-lembaga lain, dari lembaga eksekutif, dari lembaga yudikatif, dan termasuk pengaruh-pengaruh lain. Jadi secara lembaga, badan peradilan itu harus mandiri. Kemudian secara fungsional, ya secara fungsional dalam melaksanakan tugas, ya tidak boleh diintervensi oleh pihak lain. Hampir sama juga sebenarnya dengan kemandirian individual. Jadi ketika kita memutuskan suatu perkara, tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain, keluarga, atasan, bawahan, teman, itu harus clear di situ. Jadi tidak boleh, betul-betul kita mandiri dalam mengambil keputusan. Demikian, Prof. Waktunya, Pak. Ya. Oke. Selanjutnya kepada Binjat Qaddafi SHLLM PC. Silakan Pak Qaddafi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selamat siang Pak Tiarsen, Pak ya. Selamat siang, Prof. Itu saya anggap doa Pak, saya belum profesor. Amin. Doa yang sama juga buat Bapak. Siap. Oke, Bapak Tiarsen ini sudah kali ke-6 ya Pak ya, mengikuti proses seleksi. Iya Pak. Oke, saya asumsikan Bapak sudah all out lah dalam mempersiapkan diri ya di ke-6 proses tersebut, termasuk yang terakhir kali ini. Jadi bayangan saya banyak hal yang sudah Bapak kuasai ya, seharusnya lebih siap logikanya gitu ya, dibanding mereka yang mungkin tidak sebanyak Bapak ya mengikuti proses ini, karena yaitu pengalaman itu kan membentuk, kemudian juga pengetahuan ya, membentuk keahlian. Nah, saya mau tanya ke Bapak, karena Bapak akan masuk ke kamar pidana militer ya, ada asas yang pastinya penting betul untuk dipegang, dijaga, diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dari hakim
di Kamar Pidana Militer, yaitu asas nebis in idem, Pak. Walaupun ini mungkin sesuatu yang familiar, tetapi saya ingin Bapak menjelaskan kepada kami di forum ini pengertian atau pemahaman Bapak tentang asas tersebut. Terima kasih, Pak. Nebis in idem itu berlaku, artinya tidak ada seseorang dihukum untuk kedua kalinya. Jadi ya misalnya ada kasus di sini kemudian diperiksa lagi di tempat lain, sehingga kalau menurut saya itu nebis in idem. Jadi tidak ada seorang pun diadili dalam perkara yang sama. Oke, tadi Bapak sudah menyebut satu unsur dari nebis in idem, perkara yang sama. Ada berapa unsur dari nebis in idem, Pak? Agak lupa, Pak. Oke, kita menemukan ketentuan mengenai nebis in idem ini di mana, Pak? Boleh Bapak bantu ingatkan kita, Pak? Di dalam KUHP, jadi dalam KUHP itu ada nebis in idem, kalau tidak salah pasal 76, Pak, pasal 76 KUHP. Nah, itu ada beberapa, sebenarnya kalau dibaca ya, ketentuannya memang panjang, bunyi pasalnya panjang, tetapi sebenarnya kalau kita baca dan kita sarikan itu ada 3 unsur dari nebis in idem. Nah, tadi Bapak sudah menyebut 1, perkara yang sama atau perbuatan yang sama. Nah, yang 2 lagi Bapak ingat nggak, Pak? Ya maaf, lupa, Pak. Oke, saya bantu. Yang pertama itu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Pak. Kemudian yang kedua, orang yang sama. Baru yang ketiga, perbuatan yang sama. Pada intinya ya seseorang yang sudah dipidana karena melakukan perbuatan tertentu, perbuatan tindak pidana tertentu, dan sudah dihukum, dipidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, itu tidak dapat diadili kembali. Nah, nebis in idem ini ada implikasinya nggak, Pak, terhadap hukum acara pidana? Dalam artian apakah dia hanya mempengaruhi hakim atau juga punya pengaruh terhadap penyidik atau penuntut? Ya seharusnya itu nebis in idem ini para penyidik itu juga harus mengerti tentang ini. Jadi tidak boleh dia sebenarnya dilakukan penyidikan dengan perkara yang sama, ataupun itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, apalagi orangnya sama. Demikian juga penuntutan. Tetapi seandainya itu sampai ke pengadilan, ya harus betul-betul mempertimbangkan itu. Oke, Pak, implikasinya terhadap hakim itu jelas. Itu di pasal 156 KUHP. Ketika ada perkara yang dinyatakan nebis in idem, maka hakim menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Nah, kalau untuk penuntut itu apakah ada juga ketentuannya, Pak, di KUHP? Atau mungkin di hukum acara militer yang Bapak pahami, hukum acara pidana militer? Ya mungkin kalau kejaksaan mungkin ada kewenangan untuk mendeponir, jadi untuk tidak menuntutkan itu. Oke, itu diatur di pasal 140 KUHP, Pak. Mungkin di hukum acara pidana militer, Pak Joko ahlinya, saya tidak menguasai, mungkin ada juga ketentuan yang sejenis. Kalau di penyidikan berarti juga ada, Pak, ya? Kalau di KUHP Mil, tampaknya saya tidak baca apakah
Tetapi kan itu semacam common sense, artinya setiap orang atau penyidik sudah harus tahu bahwa ya itu pengetahuan umum sebenarnya. Artinya setiap orang tahu bahwa kalau sudah pernah dihukum atau diputus dengan perkara yang sama, ya penyidik itu seharusnya ya tidak atau menghentikan penyidikannya. Oke, itu exactly ada di pasal 109 KUHP, Pak. Jadi alasan untuk penyidik melakukan penghentian penyidikan, salah satu alasannya. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak diskusi soal ini, Pak, yang lebih populer mungkin ya, yang lebih umum mengenai sistem kamar, Pak. Apa pemahaman Bapak tentang sistem kamar di Mahkamah Agung? Sistem kamar ini salah satu adalah untuk membuat hukum itu semakin satu, jadi kesatuan hukum. Kemudian itu akan berimplikasi juga pada disparitas, mengurangi disparitas putusan. Selanjutnya itu juga berimplikasi juga pada ya mungkin pembinaan dari hukum itu sendiri, juga pengembangannya supaya betul-betul lebih intensif dilakukan pembinaan terhadap peradilan-peradilan di bawahnya. Jadi dengan adanya sistem kamar di Mahkamah Agung, walaupun kan belum ada sistem kamar ya istilahnya kan itu langsung ke pengadilan, khususnya pengadilan perdata, pengadilan pidana kan itu, atau kamar perdata, kamar pidana. Tetapi dengan adanya sistem kamar ini akan memudahkan pembinaan dalam rangka pengembangan hukum di Indonesia. Oke, Bapak tepat betul menjabarkan tujuan. Tadi Bapak jabarkan tujuan dari sistem kamar itu adalah mendorong kesatuan hukum. Nah, ini memang baru mulai diterapkan pada 2011 kurang lebih ya, secara efektif, walaupun mungkin gagasannya sudah cukup lama. Nah, pertanyaan saya, Pak, tadi Bapak juga sebut kata pembinaan ya, untuk mendorong kesatuan hukum dan melakukan pembinaan di kamar masing-masing. Itu kalau di Mahkamah Agung, pembinaan itu dilakukan melalui forum apa, Pak? Pembinaan untuk mendorong kesatuan hukum dalam sistem kamar. Silakan, Pak. Mendengarkan di Mahkamah Agung ada BIMTEK katanya kan itu, pembimbingan teknis, dan kalau menurut saya itu sudah jelas arahnya, karena menurut saya hakim-hakim itu ya dalam pikiran saya harus terbangun persepsi yang sama. Kalau di Amerika dikatakan common sense, setiap orang bisa melihat yang sama, dan itu juga nanti akan mengurangi disparitas. Kalau sekarang ini kan kita masih ya berasal dari berbagai sumber, sehingga di situ ada tarik menarik, ya, sehingga lagi, Pak. kurang terbangun kesatuan hukum itu sendiri. Dengan BIMTEK ini mungkin hasilnya tidak saat ini, tetapi mungkin ya 10 tahun ke depan para hakim-hakim kita itu sudah akan terkurangi Ya Pak, maaf karena waktu terbatas. Bapak betul, cara pembinaannya, metode pembinaannya itu adalah melalui BIMTEK. Tetapi untuk menuju ke sana, dalam merumuskan materi yang kemudian bisa dibinakan, dibintekkan itu menggunakan mekanisme rapat pleno, Pak. Rapat pleno kamar maupun rapat pleno antar kamar, guna membahas hal-hal yang perlu disepakati untuk mendorong kesatuan hukum. Itu Pak, terima kasih atas jawabannya Pak Tiarsen. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih, Pak. Selanjutnya pada Dr. Joko Sasmito. Silakan, Bapak. Terima kasih, Pak Ketua. Saya kanan, kirinya Pak Tiarsen. Oke. Pak Tiarsen masih di STHM ya? Apa sudah pindah? Saat ini saya demisioner, jadi nanti hari Senin serah terima jabatan, dan saya ya pensiun.
Oke, terima kasih Pak Dersen. Ini sama Pak Dersen ini juga sama teman sekolah. Pak Dersen, mungkin saya ingin menanyakan terkait kemandirian ya, independensi hakim, khususnya hakim militer. Terus terang aja saya banyak pengalaman ya, hakim militer ini kan katakanlah ada hubungannya matra gitu ya, baju, ada hubungan atasan bawahan gitu kan. Terkait kemandirian ini bisa dilihat sejauh mana seorang hakim militer itu punya kemandirian, karena tidak gampang dipengaruhi apalagi atasan, kemudian kita hakim bawahan. Nah, cuma saya akan menanyakan terkait dengan kasus gitu ya. Misalnya begini, di dalam Undang-Undang Narkotika ya, di pasal 54 itu ada ketentuan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi ya, baik medis maupun sosial gitu ya. Kemudian di dalam pasal 27 ayat 2, hakim dalam memutus perkara wajib memperhatikan ketentuan tersebut, pasal 54 itu ya. Nah, di ketentuan pasal 27 ayat 3, dalam hal terdakwa dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka terdakwa itu wajib menjalani rehabilitasi ya, baik medis maupun sosial. Nah, cuma permasalahannya ini ada ST gitu ya, ada perpang gitu, yang menyatakan bahwa kalau prajurit TNI itu melakukan tindak pidana narkotika, itu harus dihukum seberat-beratnya gitu, bahkan harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer gitu. Nah, pertanyaannya, menyikapi hal tersebut bagaimana seandainya sebagai hakim harus memutus perkara? Itu kan ada ketentuan, narkotika kan juga berlaku bagi militer, ada ST Panglima gitu. Nah, bagaimana menyikapi? Kemudian apakah ST Panglima itu bisa dijadikan rujukan gitu, dasar di dalam memutus perkara tersebut? Silahkan Pak Dersen. Terima kasih. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada konflik. Jadi rehabilitasi itu menjadi hak dari setiap orang. Namun demikian, selaku institusi, ya kembali lagi kepada seorang prajurit adalah yang sehat rohani dan jasmani. Ketika orang sudah pecandu, ya memang haknya itu nanti untuk di rehabilitasi, tetapi setelah diberhentikan, karena ya TNI saya pikir bukan tempat untuk merehabilitasi pecandu narkoba, tetapi ya harus diberhentikan dulu, lalu ada mungkin dibuat putusan dengan hak untuk direhabilitasi, dan itu sebenarnya harus koordinasi terlebih dahulu dengan BNN. Ya kan, haknya itu tetap bisa, tetapi bukan urusannya TNI lagi untuk merehabilitasi. Saya di Amerika kalau hanya pecandu narkotika atau dites urinnya itu langsung dikeluarkan, tidak diproses pidana. Karena di sana ada zero tolerance for drugs, karena itu sangat berbahaya di lingkungan militer. Dan kalau menurut saya, ya orang yang sudah apalagi pecandu narkotika, itu saya berprinsip itu sangat tegas, itu harus diberhentikan dari lingkungan militer. Ya mungkin nanti ya dengan hak, apakah dia punya hak hak untuk rehabilitasi, itu ya bisa diputuskan dengan hak rehabilitasi, tetapi bukan tugas TNI untuk merehabilitasi dia. Ya kalau kita merehabilitasi itu banyak nanti pecandu narkotika di lingkungan militer. Ya kalau menurut saya tidak tepat kalau sampai mereka direhabilitasi di lingkungan militer, itu menghabiskan anggaran itu, karena saya dengar anggarannya itu cukup besar dari segi efektif, efisien, ya tidak tepat untuk prajurit direhabilitasi di lingkungan militer. Dan secara kesehatan, saya kebetulan membandingkan dengan di Amerika, dan saya mendapatkan dari dokter
orang yang sudah kecanduan narkotika itu di otaknya itu akan selalu terngiang-ngiang untuk mendapatkan itu. Jadi orang sekali mencoba itu akan cenderung untuk menggunakan lagi dan itu akan menjadi racun bagi anggota yang lainnya. Ya makanya ada anggota saya juga itu kita proses pidana dan kemudian dipecat. Oke, saya sudah bisa menarik jawaban ya. Jadi kalau menurut Pak Tiarsen nggak ada masalah itu ya, nggak ada konflik gitu ya. Artinya memang tetap diproses, bisa dijatuhi pidana berat, juga bisa dijatuhi pidana tambahan. Sedangkan hak sebagai warga negara kalau sudah dipecat itu tetap bisa memperoleh rehabilitasi setelah prajurit TNI itu katakanlah diberhentikan gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, apakah Pak Tiarsen pernah membaca gitu ya tentang putusan penting ya atau landmark decision gitu ya terkait kamar militer yang hubungannya dengan narkotika? Ada contoh satu aja misalnya. Putusan penting ya terkait prajurit TNI yang dijatuhi pidana dalam perkara militer dan ini dijadikan rujukan gitu. Putusannya sangat penting gitu. Pernah baca nggak? Satu aja ini. Apakah bersifat umum atau putusan kasasi? Maksudnya ini putusan kasasi. Ini artinya sampai dijadikan landmark decision itu karena dianggap putusan itu sangat penting gitu terkait ya ini ada hubungannya nih tadi perkara narkotika kemudian sudah dipecat kemudian diajukan kasasi malah ada pertimbangan yang sangat penting itu malah mungkin fenomenal ya ini ya bahkan menurut yang saya baca salah satu hakimnya ada di sini. Silakan. Kalau yang saya baca itu ya mohon maaf Pak Jenderal, tapi itu pertimbangannya dia tidak dipecat karena sudah mau pensiun. Jadi kalau tidak salah seperti itu. Jadi karena sudah mau pensiun, jadi dilihat pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan itu tidak dipecat. Oke, terima kasih ya. Artinya sudah ada arah lah ke sana ya yang dipahami oleh Pak Tiarsen. Saya lanjut dengan pertanyaan yang lain ya. Apakah di dalam Undang-Undang 3197 itu mengatur tentang hukum acara tata usaha militer ya? Dan bagaimana pelaksanaannya saat sekarang ini? Silakan. Baik, terima kasih. Hukum tata usaha negara sebenarnya, hukum tata usaha militer itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 97. Namun demikian, itu sampai saat ini sudah berlaku sejak tahun 97 sampai sekarang itu belum keluar PP-nya karena diamanatkan waktu itu setelah 2 tahun sejak berlakunya itu harus sudah dikeluarkan itu PP. Tapi sampai sekarang ini tidak dikeluarkan. 1 menit. Ya, kebetulan mahasiswa S2 di STM itu kebetulan saya membimbing proposalnya, dia mengambil topik itu dan apa yang menjadi masalah itu masalahnya kalau mau saya unwilling, jadi kurang ada kemauan dari pengambil kebijakan pemerintah untuk memberlakukan itu, sehingga banyak kasus-kasus yang tertahan dan tidak terakomodir dari prajurit yang mungkin itu keputusan-keputusan para pejabat militer itu tidak sesuai dengan ketentuan, tetapi karena tidak ada saluran untuk menyelesaikannya, akhirnya seperti ini. Ada beberapa kasus yang sampai dibawa ke Petun, tetapi
Ya. Oke, terima kasih Pak waktunya. Terima kasih Pak Tiarsen, terima kasih Pak Ketua. Baik Pak Joko. Selanjutnya kepada Majen TNI Purnawirawan Burhan Dahlan SHMH. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara calon Hakim Agung, pelan-pelan saja, tenang, dan pikirkan secara cermat ya. Ini kesempatan bagi saudara untuk menggapai cita-cita seperti yang tadi saudara sebutkan. Saya ingin ke masalah norma. Hukum acara pidana atau mungkin juga hukum acara pidana militer karena itu sifatnya juga sama-sama mengatur. Yakni upaya permohonan peninjauan kembali PK. Dalam pasal 268 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 mengatur peninjauan kembali. Di situ ditegaskan dalam KUHP limitatif sekali bahwa peninjauan kembali terhadap suatu putusan hanya dilakukan 1 kali saja. Nah, kemudian berkembang lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 34 tahun 2013 ini mengeliminir ini ketentuan ini dengan menegaskan bahwa permohonan PK bisa diajukan lebih dari 1 kali. Nah, saya sebutkan tadi itu dalam tahun 2013. KUHP sejak tahun 81 menegaskan bahwa PK hanya 1 kali. Kemudian MK mengatakan bisa lebih dari 1 kali. Saudara coba jelaskan apa yang menjadi pertimbangan substansi putusan MK tersebut. Ini pertanyaan pendahuluan. Terima kasih, Jenderal. Jadi kalau khusus di militer, kalau menurut saya itu bisa saja 2 kali. Karena jadi saya ini kan biar saudara menjawabnya fokus. Bukan khusus militer. MK itu dalam putusannya nomor 34 tahun 2013 menegaskan bahwa PK ini boleh lebih dari 1 kali. Padahal KUHP limitatif menegaskan hanya 1 kali. Nah, pertanyaan saya, apa yang menjadi pertimbangan substansial dari putusan MK tersebut? Ini kemungkinan Prof. Jenderal. Jadi pertimbangannya kalau mungkin itu pertimbangan kemanusiaan. Jadi bisa saja ada ditemukan novum yang baru yang selama ini belum didapatkan. Yang pertama itu mungkin sudah dilakukan peninjauan kembali, tapi kemudian dilakukan lagi peninjauan kembali yang kedua, mungkin oleh lembaga yang berbeda. Jadi sekarang ini ada jaksa pun itu diberikan hak untuk melakukan peninjauan kembali. Jadi kalau menurut saya dari segi pertimbangan kemanusiaan bisa saja diberikan itu, hanya saja ya memang ini keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu erga omnes, mengikat kepada seluruh bangsa. Hanya saja Mahkamah Agung bisa saja itu hanya dijadikan sebagai pedoman, dalam arti ya disitulah sebenarnya penemuan-penemuan hukum itu bisa dilakukan oleh para hakim agung ketika misalnya
melakukan pemeriksaan terhadap peninjauan kembali yang kedua. Oke, jadi saudara, saya jelaskan bahwa substansial pertimbangan hukum MK itu adalah persoalan keadilan tidak bisa dibatasi waktu. Bukan persoalan kemanusiaan, bukan persoalan hakim agung. Itulah pertimbangan hukum yang mendasar putusan MK bahwa persoalan keadilan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Itu makanya PK boleh lebih dari satu kali. Pertanyaan kedua, apakah ini putusan ini, pertimbangan ini tidak bertentangan dengan asas litis pineri oportet? Pertanyaannya mengerti? Istilahnya tadi kurang mengerti, Bro. Ya, ulat. Yang menyatakan bahwa PK bisa diajukan lebih dari satu kali, apakah tidak bertentangan dengan asas hukum? Itu kan ada asas hukum litis pineri oportet. Silahkan dijawab. Asasnya itu lupa, Prof. Kurang dengar, Prof. Dimatiin dulu biar ini ya. Jadi yang dimaksud asas litis pineri oportet bahwa proses penegakan hukum di pengadilan ada batas waktunya. Itu arti asas itu tadi. Pertanyaan saya, apakah pertimbangan hukum putusan MK tadi tidak bertentangan dengan asas ini? Baik, ya sebenarnya kalau di aturan itu misalnya ada batas waktunya, ya kalau menurut saya memang bertentangan, tetapi karena ini pertimbangan tadi yang lebih tinggi lagi, artinya ada asas keadilan, itu kalau menurut saya bisa diterima. Jadi akhirnya tidak bertentangan. Jadi ada kalau dalam hukum internasional ada nilai baru yang mengeliminir nilai yang lama. Sehingga kalau dipertentangkan antara keduanya, yang terbaru itulah yang diberlakukan. Udah gitu jawabannya. Bahwa substansinya menurut MK bahwa untuk persoalan keadilan penerapan asas litis pineri oportet ini tidak boleh ditafsirkan secara rigid. Harus luas. Sehingga begitu bertabrakan dengan persoalan keadilan harus mengalah itu batas waktu itu. Itu pertimbangan-pertimbangan substansi yang melandasi putusan Mahkamah Konstitusi. Nanti kapan-kapan saudara baca putusan MK itu ya. Pertanyaan berikutnya masih terkait dengan PK. Bagaimana sikap Mahkamah Agung dengan putusan MK ini? Silahkan jawab. Sikap Mahkamah Agung ya ini 1 menit. Kalau tidak salah dikeluarkan ada SEMA, tapi saya agak lupa, bahwa tetap mengacu kepada KUHP tadi, tapi itu dijadikan sebagai pertimbangan. Jadi bisa saja, tetapi nanti itu sebagai pertimbangan, dan tentu saja memang SEMA. Enggak, intinya Mahkamah Agung setuju.
Kalau tidak saya ingat pernah Mahkamah Agung tidak setuju. Kalau tidak salah ingat, tapi seingat saya Mahkamah Agung tidak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Demikian. Bisa dijelaskan apa landasan alasan-alasannya itu? Itu dalam surat edaran Mahkamah Agung, betul. Mahkamah Agung menyatakan PK tetap 1 kali. Ada pertimbangan-pertimbangan yang melandasinya. Coba silahkan saudara jelaskan. Kebetulan saya belum baca jenderal. Oke, jadi pastinya adalah kepastian hukum. Besok yang ini PK, besok ke ini PK lagi. Jadi nggak ada kepastian hukumnya. Yang kedua, bahwa bagaimanapun sulitnya proses peradilan harus ada batas waktunya. Sejauh manapun proses peradilan tetap harus ada ujungnya. Kalau tidak ada artinya itu proses peradilan. Itu yang kedua itu. Nah yang ketiga adalah bagaimana bisa melaksanakan isi putusan kalau putusan itu sendiri tidak pernah ada kepastiannya. Itu tolong nanti saudara ya. Kalau nanti jadi Hakim Agung kan harus memahami itu yang seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Indra. Baik, selanjutnya dengan saya Pak Saudara calon Pak Tiarsen. Pak Tiarsen, Dr. Tiarsen. Kebetulan tadi saudara kalau tidak salah menyebut akademisi juga. Ya. Ya, saya jalur akademisi, Prof. Jalur akademisi dulunya. Oh, jalur akademisi ini. Siap, saya jalur akademisi. Oke. Baik. Kalau begitu pertanyaan saya juga agak akademis. Peradilan militer ini universal ya Pak ya? Artinya di semua negara ada? Siap, Prof. Ya, oke. Dan bersifat khusus juga? Siap, Prof. Jadi kalau di Amerika dikatakan karena militer dianggap sebagai special community, maka dibutuhkan peradilan khusus. Oke. Pertanyaan saya, filosofi dari peradilan militer ini apa? Filosofinya ya kembali lagi, jadi dalam rangka menegakkan disiplin moral dari prajurit, karena tentunya prajurit itu adalah dalam rangka pertahanan negara, maka dibutuhkan suatu peradilan yang khusus dalam rangka menegakkan disiplin dan moral prajurit itu. Kalau begitu tujuannya apakah menegakkan keadilan? Tujuannya adalah keadilan, mewujudkan kepastian hukum, atau kemanfaatan? Ketiga-tiganya harus dicapai di sana. Jadi ada dalam rangka kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Jadi dalam rangka itu ya hampir sama dengan di peradilan yang lain, ya itu kan tujuan dari hukum itu sendiri. Oke. Walaupun memang itu secara teoritis, tetapi praktisnya kadang-kadang sulit Pak, harus mengedepankan salah satu. Baik. Lalu kedua, saya ingin tanyakan sebagai hakim, Bapak mengenal enggak kode etik dan pedoman perilaku hakim? Saya baca-baca, Prof, jadi ada 10 CAP. Oke, artinya Bapak baca ya, Bapak tahu ya? Iya, ada saya baca-baca. Sementara Bapak sebagai militer, Bapak terikat sumpah prajurit, Sabta Marga Pak, betul? Siap, Prof. Nah, pada saat menjadi hakim, ada enggak benturan atau keselarasan dari kedua
kedua pedoman tersebut, kedua rujukan tersebut yang harus Anda gunakan, kode etik pedoman perilaku hakim, dan di sisi lain Anda berpegang pada Sabta Marga, Sumpah Sabta Marga. Jelaskan, singkat saja Pak. Ya nanti kalau jadi hakim agung, saya pikir tidak bisa dipertentangkan lagi karena saya misalnya sudah pensiun. Tapi bagi hakim-hakim yang masih aktif pun sebenarnya itu tidak bertentangan. Artinya seperti taat pada perintah. Ya taat pada atasan dan perintah misalnya itu harus dilihat perintah dinas yang baik, artinya yang tidak bertentangan dengan hukum. Jadi misalnya kalau perintah dari pimpinan misalnya supaya membebaskan seseorang misalnya, itu kan perintahnya tidak sesuai dengan hukum itu sendiri. Jadi dalam hal itu kemandirian artinya salah satu cap itu ya tidak bertentangan. Jadi dia tetap bisa berlaku mandiri. Jadi hakim-hakim kita ya. Oke, karena Bapak bicara mandiri, independensi hakim militer, ini banyak hal yang kemudian dalam wilayah peradilan yang lain ini ada konflik of interest Pak. Jadi misalnya begini, hakim militernya adalah dari orang militer, betul ya? Kemudian penuntut umumnya atau auditor militer juga orang militer, betul Pak? Siap. Kemudian penyidiknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah polisi militer, orang militer juga. Yang diadili prajurit militer juga. Bagaimana independensi itu bisa muncul tanpa adanya konflik of interest? Ada jiwa korsal lagi, tambah lagi gitu ya. Kemudian ada lagi ditambah tadi sudah disampaikan Pak Joko bahwa di pasal 5, 6, 7 itu pembinaannya oleh Panglima, tetapi kemudian pembinaan teknis pengadilannya oleh Mahkamah Agung, sebagainya. Ini kira-kira membuat independensi hakimnya bagaimana Pak? Untuk meyakinkan kami bahwa sebagai seorang hakim militer ini punya independensi yang tidak diintervensi oleh konflik of interest tadi. Caranya bagaimana konkretnya? Baik Prof, di dalam sistem peradilan militer itu sudah dibagi fungsinya. Jadi sejak hanya tugasnya polisi militer itu tahap penyidikannya. Setelah itu baru ke auditor. Auditor baru ke papera. Papera kalau misalnya setuju dilimpahkan ke pengadilan, ya berhenti tugasnya sampai di situ. Lalu kemudian nanti auditor yang menuntut di pengadilan militernya. Para hakim militer ya tidak bisa diintervensi lagi. Tidak diintervensi oleh kekuatan-kekuatan karena tugasnya sudah selesai. Ya misalnya papra selaku ankum misalnya juga tugasnya sudah selesai menyerahkan itu ke pengadilan untuk maksud saya gini Pak, ini semua orang militer itu Pak, satu korps, ya paham maksud saya Pak? Satu korps orang TNI semua, dari yang tersangkanya, dari penyidiknya, dari penuntutnya, dari hakimnya,
Ini satu korps. Bagaimana kemudian menghilangkan konflik of interest tadi? Bagaimana hakim menjadi independen, tidak terintervensi karena oh ini anak buah saya, oh ini dulu teman saya, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, dalam hal itu kalau ada konflik di sana misalnya itu teman saya, ya saya harus ya mengundurkan diri dari sebagai hakim, ya supaya saya, karena bagaimanapun juga itu kan terjadi konflik of interest, sehingga saya ya sebaiknya saya ya, itu kan teman Bapak semua kalau itu kan sama-sama militer itu kan temannya juga berarti, bukan? Kalau sama-sama militer itu apa bukan temannya semua atau satu korps kan? itu kan hampir sama juga di orang sipil misalnya kan, itu kan tidak bisa karena status sipil dengan status militer, dan sebenarnya peradilan militer itu ya di negara manapun juga ya seperti itu, jadi tidak ada konflik. Ya, pertanyaan saya tadi, cara konkret untuk menghindari konflik of interest-nya gimana? Caranya menghindari konflik of interest? Ya, sebagaimana saya katakan tadi, caranya misalnya dalam hal pertemanan, misalnya dulu dia pernah menjadi mahasiswa saya misalnya kan, ya mungkin ada hubungan kedekatan sehingga saya harus ya mengundurkan diri sebagai hakimnya, dan ya hakim ketua akan mencari hakim yang lain. Saya pikir itu konkretnya. Baik Pak, terima kasih, waktunya habis. Silakan dilanjutkan Dr. Siti Nurjana. Monggo Bu. Terima kasih Pak Ketua. Selamat sore Brigjen Tiarsen Waton. Selamat sore Bu. Minum nih, saya tukang mempersilahkan minum kok, ini di sini saya silahkan. Baik, Tiarsen ini sekarang sebagai dosen di Sekolah Tinggi Hukum Militer ya. Nah, ini kan kalau lulus nanti kan jadi hakim agung. Berarti ini yang saya tanyakan ini kan harus tahu dan paham mengenai istilah atau pengertian satu atap bagi peradilan militer. Saya ambil contoh, kalau lingkungan peradilan umum, TUN, itu dulu kan 2 atap, secara teknis yudisial, itu Mahkamah Agung yang punya kewenangan, tunduk pada Mahkamah Agung. Tetapi, secara organisasi, finansial, dan sumber daya manusia ini Departemen Kehakiman dulu, atau sekarang Kementerian Hukum dan HAM. Begitu juga lingkungan peradilan agama. Dulu secara organisasi, finansial, kemudian juga personalnya ini diurus oleh Departemen Agama, kalau sekarang Kementerian Agama. Bagaimana dengan peradilan militer? Istilah satu atap ini. Satu atap ini sebetulnya kan diawali dengan tuntutan-tuntutan reformasi, sehingga ini satu atap ini adalah salah satu tindakan daripada tuntutan reformasi waktu itu. Gimana pengertian satu atap ini untuk lingkungan peradilan militer, Pak Tiarsen? Apakah seperti halnya di lingkungan peradilan umum, TUN, dan agama? Setelah berlakunya atau diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor
48 tahun 2009, maka di sana diatur secara organisasi, administrasi, finansial dari keempat peradilan itu sepenuhnya berada di bawah kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Mahkamah Agung. Itu aturannya, cuma dalam implementasinya saya kurang tahu. Maaf Pak Tiarsen, untuk lingkungan peradilan militer, dan ini ada hubungannya dengan kemandirian badan peradilan. Untuk peradilan militer, saya tidak minta dijelaskan untuk lingkungan peradilan umum, tun, dan agama. Tadi cuma contoh. Bagaimana lingkungan peradilan militer, apakah benar-benar sudah satu atap di bawah Mahkamah Agung? Silahkan jelaskan. Ya, sepengetahuan saya sudah seperti itu. Sudah. Silahkan. Sepengetahuan saya sudah secara organisasi, administrasi, finansial itu sudah berada sepenuhnya di bawah kekuasaan kehakiman atau Mahkamah Agung. Hanya saja dari segi pembinaan personalnya itu memang masih karena itu disupport dari Mabes TNI, ya disitulah sebenarnya kekhususan dari peradilan militer ini. Jadi tetap ada kekhususannya. Artinya tidak sepenuhnya sama dengan peradilan yang lain, tetapi yang jelas itu secara organisasi, administrasi, finansial, ya kalau menurut saya sudah ada penggajiannya juga sudah ya beda dengan tentara. Artinya kami ini, kalau kami ini remunerasinya ya sama dengan pegawai negeri, tetapi kalau hakim militer itu sama dengan hakim-hakim yang lain. Jadi tidak berbeda. Hanya saja saya katakan tadi itu pembinaan personilnya masih, artinya karena bagaimanapun juga kan penyedia personel itu kan dari Mahkamah dari Mabes TNI. Jadi tidak merekrut dirinya sendiri di mana di Mahkamah Agung, karena nanti kalau sampai terjadi seperti itu ya berarti tidak ada bedanya lagi dengan orang sipil. Itu kekhawatiran ke sana, makanya mereka juga harus masih terikat kepada aturan-aturan di militer. Tapi itu bukan berarti bahwa mengurangi kemandirian ketika memutuskan. Jadi kalau saya itu suatu hal yang berbeda, karena pengawasannya juga militer misalnya tetap juga ada pengawasan eksternal dari KY, dan saya tahu ada beberapa yang direkomendasikan ya untuk diproses, dijatuhi hukuman oleh KY. Dengan demikian ya sebenarnya peradilan militer itu sama dengan yang lain kecuali dalam hal-hal pembinaan tadi. Baik, Pak Tiarsen. Jadi untuk militer ini secara organisatoris, secara finansial memang sudah Mahkamah Agung. Tetapi pembinaan SDM-nya khususnya hakim dan panitera masih oleh Mabes. Nah, ini artinya secara kelembagaan Mahkamah Agung ini kan masih tergantung kepada Mabes terkait dengan penyediaan sumber daya manusianya, terutama untuk penyediaan hakimnya. Naik pangkat kan juga masih oleh Mabes, karena yang punya pangkat itu memang Mabes gitu. Bagaimana untuk meyakinkan bahwa nanti tidak ada ketersinggungan atau campur tangan mengenai kemandirian ini dari sisi kemandirian kelembagaan? Karena yang diusulkan, contoh aja misalnya yang mau menjadi hakim militer ini kan diusulkan oleh Mabes ya Pak ya? Iya enggak? Ya. Ya,
itu mulai dari bawah. Jadi misalnya satuan-satuan mengirimkan ke satuan atasannya, atasan mengirim ke masing-masing angkatan mengirim ke Mabes TNI, Mabes TNI mengirim ke mana? Mahkamah Agung. Sebenarnya seleksinya sangat ketat. Jadi untuk mendapatkan hakim-hakim itu seleksinya itu mulai dari bawah. Jadi Bapak yakin kemandirian itu bisa terjaga secara kelembagaan? Kalau menurut saya tetap terjaga karena misalnya itu kan ada keputusan bersama antara Mabes TNI dengan Mahkamah Agung dalam rangka perekrutmen itu. Jadi ada keputusan bersama, lupa saya ada. Jawabnya harus tegas, nggak boleh ragu-ragu. Karena ragu-ragu itu kelihatan dari gesturnya, Pak. Jadi nggak ada. Ada atau nggak ada? Ada keputusan bersama, cuman saya bilang saya lupa saya nomor keputusannya itu tahun 2004 sejak berpisahnya masuknya peradilan militer ke lingkungan Mahkamah Agung. Baik. Bertanya ke lain, tetapi masih terkait dengan prinsip-prinsip kode etik. Kalau tadi kemandirian, sekarang mengenai sikap profesionalitas. Saya membaca di CV-nya Pak Tiersen ini latar belakangnya hukum internasional ya Pak ya? Ya Pak? Hukum internasional ya Pak? Jadi sebenarnya basic saya hukum pidana, kemudian berangkat ke Inggris ngambil hukum internasional, kemudian ketika ngambil S3 di UI itu ngambil campuran, ada pidananya, ada HTN-nya, ada internasionalnya. Baik Pak. Ini nanti kalau lulus akan mau jadi hakim agung. Saya berkali-kali kepada para peserta, para CH ini. Hakim agung ini begitu lulus dianggap sudah jadi Pak. Nggak ada sekolahnya lagi. Langsung diberi berkas sama Pak Ketua Kamar yang kebetulan ada di sini. Langsung udah diberi berkas, suruh memutus perkara. Nah, kalau menurut saya mudah-mudahan Pak Tiersen setuju dengan yang akan saya sampaikan. Putusan Mahkamah Agung nih tentunya dari Kamar Militer. Putusan yang berkualitas, kalau berkualitas ini mesti memenuhi rasa keadilan masyarakat, utamanya rasa keadilan pencari keadilan. Ini mesti dihasilkan oleh hakim agung yang profesional. Indikator profesional di situ kan ada knowledge, ada skill, integritas. Kalau di KEPH ini di integritas, profesional itu sendiri-sendiri, tapi saya secara umum, profesionalitas secara umum. Bagaimana nanti Pak Tiersen akan mengisi indikator-indikator yang saya sampaikan tadi. Knowledge, di kamar pidana kan beda knowledge dengan di kamar perdata. Skill, kemudian integritas. Karena integritas Pak sekarang sebagai dosen dan integritas nanti sebagai hakim agung itu punya karakter yang berbeda. Apa yang ingin Pak Tiersen sampaikan untuk saya bisa yakin dan Komisi Yudisial yakin, masyarakat juga yakin karena ini disaksikan oleh seluruh masyarakat. Silahkan Pak Tiersen. Masalah integritas, saya pikir saya akan betul-betul ya bekerja sesuai dengan norma-norma yang ada, dan itu ya saya ketika mengajar juga itu selalu saya tekankan integritas itu. Jadi saya kalau mengajar kebetulan saya juga mengajar di S1 S2 itu yang selalu saya tekankan integritas. Baik Pak, saya potong sedikit. Saya tadi bilang karakter integritas sebagai dosen dan karakter integritas sebagai hakim agung itu berbeda. Godaan-godaan pun berbeda Pak.
ini yang saya tanyakan, bagaimana nanti, kan ini belum nih. Nanti kalau menjadi hakim agung bagaimana akan menjaga integritas sebagai hakim agung, juga bagaimana akan mengisi skill yang dibutuhkan di kamar pidana dan juga knowledge. Terima kasih. Waktunya, Bu. Akan yang singkat aja, Pak. Ya, saya sendiri selalu menjaga itu, menjaga integritas saya dalam keseharian saya, juga berkaitan dengan profesional. Ya, saya selalu berusaha meningkatkan kemampuan diri saya. Ya istilahnya, walaupun saya tidak membidangi hukum pidana, tetapi saya selalu membaca. Jadi buku-buku saya itu banyak hukum pidana di sana, dan saya selalu membaca, walaupun saya biasakan membaca scanning. Jadi kalau saya betul-betul integritas itu ketika saya menjadi hakim agung nanti akan tetap saya jaga ya sampai akhir hayat. Ya kalau seandainya ya ini merupakan sumpah juga di sini, saya akan tetap menjaga integritas saya, profesionalitas saya. Baik, atau Pak, ya memenuhi semua kode etik dan pedoman hakim. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Bu. Silakan Sukma Violeta SHLLM. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ketua. Pak Tiarsen Buaton, saya membaca dari berkas Bapak memang sudah selalu terekspos gitu ya di kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hubungan internasional begitu ya Pak. Siap Bu. Jadi saya mungkin agak bertanya ini kaitannya bidang saya integritas dan kode etik ya Pak. Jadi pertanyaannya mungkin agak juga berbau internasional begitu. Nah, terkait dengan kemandirian hakim ya, tadi Bapak sudah sampaikan ketika ditanya oleh Pak Waka bahwa visi Bapak menjaga kemandirian hakim kan gitu ya, sesuai dengan visi Mahkamah Agung. Nah, kalau soal kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu sudah jelas ada di Undang-Undang Dasar kita ya. Yang amandemen itu sudah masuk dalam pasal khusus ya, pasal 24. Sebelumnya kan waktu Undang-Undang Dasar sebelumnya adanya di penjelasan pasal kan begitu ya Pak. Tapi saya mau menanyakan yang tingkat internasional mengenai independensi peradilan atau judicial independence gitu ya. Itu perkembangan dokumen apa di tingkat internasional yang memberi arahan kepada negara-negara agar mengadopsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman, negara menjamin judicial independence ini. Silakan Pak. Ya, saya agak lupa, tetapi kalau tidak salah ada suatu pertemuan di India yang menelurkan yang menjadi cikal bakal juga dari CAP ini. Jadi di sana disepakati bahwa para hakim-hakim itu harus bersifat independen, berintegritas, jujur, adil. Ini kalau tidak salah karena di dalam CAP itu ada disebutkan di situ atau agak lupa saya. Ya, kalau terkait jujur, adil dan sebagainya mungkin Bapak bermaksud mengarah kepada Bangalore ya. Bangalore ya. Itu mungkin nanti lagi ya. Kalau sekarang yang saya tanya itu lebih kepada judicial independence, Pak. India juga, betul juga gitu, tapi bukan Bangalore. Mungkin diingat-ingat lagi. Saya belum baca jujur.
Ya, itu ada ya New Delhi ya Pak, New Delhi International Bar Association Code of Minimum Standard of Judicial Independence, New Delhi tahun 1982 ya Pak ya. Nah, kemudian bagaimana Indonesia masih soal judicial independence ya Pak, menerapkannya di tingkat nasional ini. Tadi saya sudah menyebutkan Undang-Undang Dasar 45 soal kemerdekaan kehakiman ya. Di mana lagi? Di dalam peraturan perundang-undangan maupun pedoman lainnya yang menyebutkan mengenai hal itu. Yang lebih tegas itu ada cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035 yang ya membuat lagi bagaimana pengembangan dari judicial independence ini di Indonesia. Jadi di sana misalnya ada visi misi yang sudah dicatat dalam buku biru itu, termasuk juga misalnya 7 asas-asas atau prinsip dari peradilan, misalnya dimulai dari kemandirian peradilan atau badan peradilan yang terdiri dari, di situ ditulis 2 sebenarnya, yaitu kemandirian institusional dan kemandirian fungsional, dan itu sebenarnya fungsional itu melekat individu. Kemudian prinsip integritas dan kejujuran, selanjutnya akuntabilitas, selanjutnya responsibilitas, kemudian keterbukaan, ketidakberpihakan, dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dan itu sebenarnya yang harus diimplementasikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Demikian. Baik, apakah Bapak bisa mengingat-ingat lagi apa yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mungkin terkait dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman? Di dalam Undang-Undang Kehakiman itu sendiri, di dalam pertimbangannya bahwa disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka ya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu merupakan penegasan dari pasal 24 Undang-Undang Dasar itu. Baik, sekarang tadi sudah independensi peradilan ya. Sekarang saya ingin bertanya kaitannya dengan akuntabilitas peradilan, termasuk di dalamnya akuntabilitas hakim. Saya ingin tanyakan mulai lagi dari tingkat internasionalnya Pak, apa yang bisa menjadi rujukan, dokumen yang bisa jadi rujukan terkait dengan akuntabilitas peradilan. Belum pernah saya baca, Bu. Oh, tadi Bapak sudah sebut Bangalore Principle. Iya, coba. Berarti Baltimore tadi. Bangalore. Ya, silakan uraikan. Jadi sebenarnya antara kemandirian dan akuntabilitas itu sebenarnya 2 sisi mata uang yang berbeda tapi satu. Artinya apa? Kalau kemandirian tanpa akuntabilitas itu akan menyebabkan peradilan itu menjadi absolut. Jadi seolah mereka ya bisa berbuat tanpa ada pengawasan. Sedangkan akuntabilitas tanpa kemandirian itu akan membuat ya para penegak hukum atau hakim itu ya menjadi mudah diintervensi. Makanya akuntabilitas ini bukanlah untuk mengurangi
kemandirian dari hakim, tetapi untuk memperkuat, karena dengan adanya akuntabilitas itu masyarakat bisa mengawasi, tetapi kan misalnya masyarakat kan bisa juga secara langsung melaporkan ke KY yang memberikan pengawasan secara eksternal, dan ya Mahkamah Agung juga itu memberikan juga pengawasan secara internal, dan itu sebenarnya ya suatu kerjasama yang baik di antara Mahkamah Agung dan KY dalam rangka meningkatkan ya kualitas dari para hakim ini. Jadi bukan untuk mengurangi kemandiriannya, karena itu tadi kalau seandainya kemandirian tanpa akuntabilitas ya akan membuat absolutisme. Jadi seolah mereka, artinya para hakim bisa melakukan apa saja tanpa ada batasan, dan mereka bisa membuat putusan-putusan yang tidak berkualitas, yang tidak mencerminkan keadilan masyarakat. Ya, tapi sebaliknya kalau terlalu masuk itu, artinya akuntabilitas itu ditonjolkan, itu kemandiriannya kurang dan mudah diintervensi. Jadi kalau menurut saya bagaimana penguatan ini, disitulah ya harus berimbang. Kapan misalnya KY itu bisa melakukan tugasnya, ya sampai di mana, dan batasannya kalau di dalam KEP itu juga sudah ditentukan bahwa Mahkamah Agung dan KY itu dalam rangka memberikan pengawasan itu tidak boleh istilahnya mencampuri atau memeriksa benar tidaknya suatu pertimbangan dari hakim, dan tidak boleh memberikan atau memeriksa misalnya putusannya. Waktunya, Pak. Ya, baik. Tadi kita sudah bicara soal Bangalore Principle ya, arahnya ke tadi ya akuntabilitas peradilan dan termasuk akuntabilitas hakim. Kemudian Bapak langsung menyebutkan bahwa MA dalam hal ini Bawas maupun KY bisa menerima laporan masyarakat. Nah, ini ada jembatannya Pak, jembatannya di mana tadi dengan Bangalore Principle kemudian masyarakat bisa aktif melaporkan sebagai bagian dari kegiatan akuntabilitas hakim atau akuntabilitas peradilan. Apa yang menjadi patokan bagi KY maupun Badan Pengawas MA untuk memeriksa hakim yang diduga melakukan pelanggaran etik? Apa ketentuan yang menjadi patokan? Ya, di dalam ya ada norma-norma yang sudah ditentukan. Jadi ya, di mana itu Pak diaturnya? Mengenai etik hakim? Ya, artinya kode etik hakim itu harus dijadikan sebagai dasar untuk memeriksa apakah. Kode etik hakim, coba Bapak, peraturan apa Pak yang isinya memuat kurang jelas. Peraturan kode etik hakim bisa disebutkan Pak? Peraturan itu ada keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dengan Ketua KY. Kalau tidak salah. Ya, baik, itu adalah pengejawantahan dari Bangalore Principle ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Tiarsan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik. Saudara calon Brigjen TNI Dr. Tiarsen Buaton SHLLM, kami sudah selesai melakukan wawancara dan selanjutnya Anda diminta untuk menandatangani fakta integritas sebagai komitmen kalau seandainya Anda lolos menjadi Hakim Agung. Oleh karena itu mohon bisa dibaca dan ditandatangani dengan hikmat. Silakan.
Izin berdiri, Pak. Prof. Fakta integritas. Saya Brigjen TNI Dr. Tjarsen Buaton, SH LLM, dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghindari perbuatan tercela. 3. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. 4. Melaksanakan dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 5. Apabila saya melanggar angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, saya bersedia mundur sebagai Hakim Agung dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta siap menghadapi segala konsekuensinya. Yang menyatakan Brigjen TNI Dr. Tjarsen Buaton, SH LLM. Baik, saudara calon Brigjen Dr. Tjarsen Buaton, SLLM, bahwa wawancara terbuka seleksi calon Hakim Agung Komisi Yudisial Republik Indonesia 2021 telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara calon atas kehadiran dan waktunya dalam wawancara tersebut. Untuk itu kami persilahkan saudara meninggalkan tempat wawancara. Apakah saya bisa mengungkapkan? Boleh. Baik, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan tim panelis, kepada seluruh tim panelis atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk
sampai pada tingkat wawancara ini yang ke-6 kali. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ya mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.